Kenapa benua Eropa lebih maju? Salah satu kunci yang menentukan majunya sebuah peradaban adalah ilmu pengetahuan. Sekarang bayangkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat beredar dari satu orang ke orang lain. Jika di masa sekarang kita sangat mengandalkan internet, tetapi di masa lalu, buku merupakan media paling penting dalam persebaran ide-ide dan ilmu pengetahuan. Di video ini, kita akan membahas salah satu peristiwa sejarah penting yang menentukan kemajuan Eropa, yaitu revolusi percetakan. Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan melakukan subscribe, menekan tombol like, dan meninggalkan komentar di akhir video ini. Selama masa abad pertengahan, kebanyakan orang Eropa itu hanya menetap di kota-kota kecil dan terisolasi. Kalaupun mereka pindah, mungkin hanya sejauh beberapa mil dari tempat asal mereka. Sumber informasi tentang dunia bagi banyak orang hanya berasal dari ceramah-ceramah yang mereka dengarkan dari gereja Katolik. Informasi tentang segala hal pun hanya beredar secara lisan dari mulut ke mulut. Dokumen-dokumen berupa tulisan adalah sesuatu yang sangat langka. Orang-orang biasanya tidak bisa membaca atau menulis dalam bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Kalaupun ada segelintir orang terdidik yang punya kemampuan baca tulis, biasanya hanya dalam bahasa Latin saja. Bahasa Latin saat itu memang menjadi bahasa pengantar umum dalam pengetahuan, hukum, dan keagamaan Katolik. Dengan keadaan ini, buku biasanya hanya berupa tulisan tangan, jarang didapat, harganya mahal, dan semuanya hanya tersedia dalam bahasa Latin. Saking mahalnya sebuah buku, ia mungkin hanya dimiliki oleh universitas, dan biasanya dirantai di sebuah meja baca, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Banyak orang yang seumur hidupnya mungkin tidak pernah membaca satupun buku, atau produk-produk tulisan lainnya seperti kalender atau peta. Dalam kegiatan sehari-hari atau saat belajar, orang-orang hanya mengandalkan ingatan dan hafalan. Untuk mempermudah menghafal materi-materi yang jumlahnya banyak, sesuatu dibuat dalam bentuk syair yang punya pola dan ritme tertentu. Seorang pengrajin hanya mengingat desain pekerjaan mereka dalam ingatan, dan seorang pedagang juga hanya melakukan kegiatan akuntan mengandalkan isi kepalanya saja. Orang yang bekerja sebagai juru tulis, biasanya adalah para biarawan yang tinggal di gereja. Dan biasanya mereka perlu waktu sampai 1 tahun, hanya untuk menyalin satu buah buku. Kegiatan menyalin buku seringkali juga lebih menekankan aspek seni dan keindahannya, dibandingkan kuantitas buku yang dihasilkan. Gebrakan besar dalam dunia percetakan buku di Eropa terjadi saat ditemukannya mesin cetak yang hurufnya dapat dirangkai dan diatur sedemikian rupa. Dengan balok-balok huruf yang dapat dipisah dan diatur, metode percetakan ini dapat digunakan berulang kali untuk mencetak kata dan kalimat berbeda di berbagai halaman isi sebuah buku. Penemuan mesin cetak dengan huruf dan karakter yang dapat dibongkar pasang sebenarnya sudah jauh lebih dulu ditemukan di Cina pada tahun 1040 Masehi. Namun penemuan ini tidak bisa memberikan dampak yang efektif di Cina, penyebabnya adalah penulisan bahasa Cina yang memiliki terlalu banyak karakter berbeda. Dengan variasi karakter dan huruf yang terlalu banyak, percetakan pun tetap terasa sulit. Dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat dan menyusun karakter-karakter ini. Jadi teknik percetakan tetap masih kalah jauh dibandingkan penyalinan dengan tulisan tangan. Bahasa Cina sangat berbeda dengan bahasa Yunani, Latin, atau bahasa-bahasa lain yang berkembang di Eropa. Penulisan bahasa-bahasa Latin atau Yunani hanya diwakili oleh serangkaian karakter yang jumlahnya sedikit, kurang dari 30 buah. Hanya dengan mengkombinasikan sekumpulan karakter atau huruf ini, semua kata apapun dapat dicetak dalam waktu singkat. Penemuan mesin cetak di Eropa terjadi pada tahun 1450 di wilayah yang masuk dalam tahta suci Romawi. Johannes Gutenberg yang berasal dari Jerman dianggap sebagai figur yang mempelopori kegiatan percetakan di Eropa. Buku pertama yang dicetak oleh Gutenberg adalah sebuah Alkitab pada tahun 1456. Selain Gutenberg, ada juga klaim-klaim orang lain sebagai inovator mesin cetak. Di antaranya adalah Laurens Jansen Koster asal Belanda, Johann Fuchs, dan Peter Schoeffer asal Jerman. Selain itu, ada juga perdebatan apakah penemuan mesin cetak di Eropa berasal dari penyebaran penemuan sebelumnya di Asia yang dibawa oleh para pedagang dan penjelajah, atau terjadi secara spontan dan independen. Terlepas dari itu semua, sama seperti berbagai penemuan manusia yang lain,
Penemuan mesin cetak juga berasal dari kumpulan elemen dan ide-ide yang dibawa oleh berbagai individu berbeda dalam rentang waktu yang panjang. Penemuan mesin cetak langsung menyebar dengan pesat ke seluruh Eropa. Kurang dari 50 tahun setelah Gutenberg mencetak Alkitab, sudah ada lebih dari 1.000 toko percetakan buku yang tersebar di 200 kota di seluruh Eropa. Sejak abad pertengahan, permintaan terhadap buku memang jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan produksinya. Jadi setelah mesin cetak ditemukan, pesanan terhadap percetakan buku langsung melambung tinggi. Industri percetakan buku pun segera menjadi bisnis yang menguntungkan. Pada awal abad 16, diperkirakan sudah ada 2 juta buku yang beredar di seluruh Eropa. Angka ini naik menjadi 20 juta pada pertengahan abad 16, dan di peralihan menuju abad 17, sudah ada 150 juta buku yang beredar. Buku-buku ini dicetak dalam bahasa Latin maupun bahasa-bahasa yang lain. Harga buku pun menjadi jauh lebih murah, turun hingga 1/8 harga buku hasil tulisan tangan. Buku sudah menjadi barang koleksi pribadi, bukan lagi terbatas di perpustakaan-perpustakaan. Awalnya cetakan-cetakan buku didominasi oleh dokumen-dokumen keagamaan, tapi segera setelah itu bidang literasi lainnya juga segera menyusul. Seperti puisi, novel, buku seni dan arsitektur, kedokteran, resep masakan, peta, poster, gambar, hingga lembaran-lembaran not musik. Dengan ketersediaan buku yang meledak dengan pesat, minat baca juga bertumbuh dengan cepat. Di akhir abad pertengahan, angka melek huruf di Eropa mungkin hanya 10% dari keseluruhan populasi. Segera setelah terjadinya revolusi cetak, angka itu terus meningkat. Revolusi cetak juga meningkatkan semangat menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran para tokoh terdahulu, mulai dari Aristoteles, Saint Augustine, hingga Cicero. Bersamaan dengan itu, berbagai buku-buku berbahasa Latin, Yunani, Arab, Ibrani, atau bahasa klasik lainnya juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Revolusi cetak juga menciptakan budaya penulisan nama penulis pada sampul buku. Hal ini menimbulkan rasa tanggung jawab penulis terhadap isi buku dan meningkatkan akurasi dan validasinya. Kebiasaan ini juga melahirkan hukum dan perlindungan hak cipta terhadap sebuah karya tulis. Revolusi cetak seolah menjadi pelengkap zaman Renaissance atau abad pencerahan, yang telah dimulai di Italia sejak abad 14. Kota Venesia yang merupakan tempat lahirnya Renaissance, sudah memiliki lebih dari 150 tempat percetakan sejak tahun 1500. Revolusi cetak menciptakan sebuah ledakan persebaran informasi, dan memberikan sumbangan yang teramat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan buku cetak memudahkan para ilmuwan yang hidup saat itu seperti Kopernikus untuk mempelajari karya-karya dari para peneliti sebelum mereka. Revolusi cetak juga berperan besar dalam terjadinya revolusi Protestan. Revolusi ini menandai munculnya perpecahan kekristenan di Eropa Barat. Awalnya gereja Katolik mengira kalau penemuan mesin cetak akan mempercepat persebaran informasi-informasi gereja, tapi yang terjadi justru suatu hal yang sangat mengejutkan. Martin Luther yang mengawali kritiknya terhadap pemahaman kitab suci Katolik, justru menjadi penulis pertama yang buku-bukunya meledak. Ide-ide reformasi Lutherian pun tersebar dengan cepat di luar kendali gereja Katolik. Antara tahun 1516 dan 1521, ada lebih dari 1,5 juta hasil tulisan Martin Luther yang tersebar di Eropa. Sejak adanya percetakan Alkitab ke dalam bahasa di luar bahasa Latin, khususnya bahasa Jerman, membuat Alkitab dapat dikaji oleh masyarakat luas. Hal ini justru melahirkan pemahaman baru yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Revolusi cetak juga berpengaruh dalam terjadinya penjelajahan samudra. Catatan-catatan dan peta dari para penjelajah dapat tersebar dengan cepat hingga menginspirasi penjelajahan-penjelajahan berikutnya. Revolusi cetak yang dimulai pada pertengahan abad 15 Masehi memang memberikan perubahan luar biasa di benua Eropa. Periode ini menjadi titik di mana Eropa mengejar ketertinggalan mereka selama berabad-abad sebelumnya dari peradaban Muslim dalam bidang seni, sains, arsitektur, dan literasi. Eropa bahkan segera melampauinya. Pada saat di mana revolusi percetakan menggema di Eropa, dunia Islam justru sangat terlambat mengadopsi hal serupa. Turki Utsmani misalnya, baru mulai menggiatkan mesin cetak pada abad 18. Nyaris 3 abad setelah Eropa mencetak ratusan buku. Negara Belanda yang selanjutnya melakjukan penjajahan lama sekali di Nusantara,
juga termasuk negara yang mengalami revolusi cetak pada skala yang mengesankan. Pada abad 16 saat para pelaut mereka mulai berlayar ke Nusantara, Belanda sudah memiliki 45% populasi yang melek huruf. Pada abad 18, Belanda yang hanya memiliki 2 juta penduduk, tapi sudah mencetak hingga 52 juta buku. Pada periode yang sama, mungkin percetakan buku dan kemampuan baca tulis masih menjadi sesuatu yang langka bagi masyarakat Nusantara yang mereka jajah. Revolusi cetak adalah peristiwa penting dalam sejarah umat manusia. Ia memiliki preseden yang sebanding dengan besarnya pengaruh penemuan internet yang kita alami pada masa sekarang. Itu dia penjelasan kenapa Eropa maju, yang disebabkan oleh revolusi percetakan. Di video berikutnya, kita akan membahas faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemajuan Eropa seperti revolusi Protestan dan revolusi saintifik.